Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab Fathul Qarib, yaitu syarah matan takrib. Ada sebagian teman-teman yang mengirimkan pesan meminta untuk menambah satu bacaan, yaitu kitab Fathul Qarib atau syarah matan takrib yang hasyiahnya hasyiah Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi saya insya Allah akan coba membacanya, tapi tidak memulai dari awal. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan saya ulang dari pertama. Ini langsung saya mulai lanjutan dari matan takrib yang sudah saya bacakan. Alhamdulillah matan takrib sudah sampai di bab sholat Jumat. Makanya kitab Bajuri ini akan langsung saya bacakan di bab Jumatnya. Nanti insya Allah di waktu-waktu yang lain akan saya ulang dari pertama. Jadi ini yang punya kitab boleh ikut menyimaknya, hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi. Jadi jilid 1 ini, jilid pertama halaman 210 langsung bab Jumat 210 tentang sholat Jumat. Nanti berarti matan takrib saya nggak akan membacakannya lagi, langsung melanjutkan dengan kitab Bajuri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa syarih wal hashi wal muhshi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Pertama kita baca di dalam dulu karena di luar ini faslun tentang sholat Jumat. Halaman 210 kalau kitab fisiknya. Nah ini kitabnya agak kecil sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini itu satu pasal, artinya hadza faslun fi bayani syaraiti wujubil jum'ati wa syaraiti sihhati fi'liha wa fara'idhiha wa hayatiha. Bermula ini itu satu pasal pada menjelaskan syarat-syarat wajib Jumat dan syarat-syarat sah melakukannya Jumat, wa fara'idhiha dan syarat-syarat fardunya Jumat, wa hayatiha dan hay'ahnya Jumat. Kama yu'lamu minal wuqufi ala kalamil musannifi, sebagaimana diketahui dari orang yang memperhatikan ala kalamil musannif, terhadap kalamnya musannif. Wal jumu'atu ini pembahasan tentang bagaimana cara membaca lafaz Jumat. Wal jumu'atu bi dhammil mimi wa iskaniha wa fathiha. Dan bermula Jumat itu sabit dengan dhammah mim bisa, wa iskaniha dengan sukun mim bisa, wa fathiha dengan fathah mim juga bisa. Jadi bisa baca Jumu'at, Jum'at dan Juma'at. Jumu'at, Juma'at, Jum'at, tiga macam. Jumu, dhammah, sukun, Jum'at dan fathah Juma'at. Wa hukiya kasruha, dan dihikayahkan orang akan kasrahnya mim. Bisa juga ada yang menghikayahkan Jumi'at. Ini banyak banget logatnya. Wa jam'uha jum'atun. Jumu'atun bi dhammil mimi in kanal mufradu bi dhammiha wa bi iskaniha in kanal mufradu bi iskaniha wa bi fathiha in kanal mufradu bi fathiha wa bi kasriha in kanal mufradu bi kasriha. Dan bermula jamaknya Jumu'at itu sabit Jumu'at dengan dhammah mim. Jadi Jumu'at dengan dhammah mim, jika adalah mufrad itu dhammah. Artinya jamak dari kata Jumat itu mengikuti kata mufradnya. Kalau mufradnya dhammah mim, ketika jamak juga dhammah. Jumu'at mufrad, jamaknya Jumu'at tambah alif dan ta. Wa bi iskaniha in kanal mufrad bi iskaniha, dan dengan sukunnya mim jika adalah mufrad sukun mim. Kalau mufrad Jum'at berarti jamaknya juga Jum'atin. Wa bi fathiha, dan dengan fathahnya mim jika adalah mufrad itu fathah. Kalau mufrad Juma'at berarti jamaknya Juma'at. Wa bi kasriha, dengan kasrahnya mim jika adalah mufrad itu dengan kasrahnya mim. Jadi kalau kita baca mufradnya Jumi'at,
Berarti ketika jamaknya juga jumi'at. Fal jam'u tabi'un lil mufradi fi lughatihil madhkurah. Maka bermula jamak itu yang mengikuti bagi mufrad fi lughatihi pada lugat-lugatnya jamak yang disebutkan. Jadi jamak itu mengikuti mufrad. Wa yadzidul mufradus sakinu al mimu bi jam'ihi ala juma'in. Ala juma'in. Wa yadzidu, dan bertambahlah oleh mufrad yang sakin mim dengan jamaknya mufrad yang sakin mim di atas juma'in. Ini beda lagi. Kalau mufradnya sukun mim Jum'at kita baca, di samping jamaknya Jum'at pakai alif dan ta, bisa juga dijamak sebagai jamak taksir yaitu Juma'in. Jum'at, Jum'at mufradnya sukun mim. Bisa juga jamaknya Jum'atun pakai alif dan ta jamak muannas, bisa juga jamak taksir Juma'in. Wa hadhil lughatu fi ismil yaumi, dan bermula ini macam-macam lugat. Wa hadhil lughat, dan bermula ini segala lugat-lugat tadi itu sabit pada nama hari. Jadi kalau kita maksud dengan Jumat itu hari Jumat, itu baru ada lugat-lugat yang sudah tersebutkan di atas. Ada yang zummah mim Jumu'at, ada yang fathah mim Juma'at, ada yang sukun mim Jum'at, ada yang kasrah mim Jumi'at. Itu khusus untuk nama hari, bukan nama minggu. Wa amma ismul usbu'i, wa amma ismul usbu'i fahuwa bisukuni la ghairu. Adapun bermula nama usbu, nama minggu, maksud kita satu Jumat itu maksudnya 7 hari, fahuwa maka bermula dianya Jumat tadi dengan sukun la ghairu, tidak boleh yang lain. Kalau ketika kita mengatakan Jumat, satu Jumat maksudnya satu minggu, itu sukun mim. Kalau maksud kita hari Jumat, baru banyak logat-logat yang tersebut di atas. Selesai. Sekarang kenapa hari Jumat disebut dengan hari Jumat? Apa yang terjadi pada hari Jumat? Innama summiyal yaumu bidzalika lima jumi'a fihi minal khairi. Hanya saja dinamakan akan hari dengan demikian Jumat. Lima jumi'a karena nama yang dikumpulkan akan dianyama padanya hari minal khairi dari kebaikan. Arti Jumat itu terkumpul. Kenapa hari Jumat disebut dengan hari Jumat? Karena pada hari itu banyak kebaikan. Itu yang pertama. Waqila, dan dikatakan orang, pendapat kedua, li'annahu jumi'a fihi khalqu Adam alaihi salam. Dikatakan orang hari Jumat disebut dengan hari Jumat li'annahu, karena bahwasanya hari itu jumi'a dikumpulkan padanya hari akan khalqu Adam, penciptaan Adam alaihi salatu wasalam. Karena Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, makanya disebut hari tersebut hari Jumat. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, waqila, dan dikatakan orang lijtima'ihi fihi ma'ahawa fil ardi bisarandib ala rajih ba'da arba'ina yauman. Dikatakan orang hari Jumat disebut dengan hari Jumat lijtima'ihi karena bertemunya Nabi Adam fihi padanya hari ma'ahawa bersama Sayyidatina Hawa fil ardi di bumi bi sarandib, di daerah Sarandib, ala rajih di atas pendapat rajih, ba'da arba'ina sesudah 40 hari. Kenapa hari Jumat disebut dengan hari Jumat? Karena Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di bumi, di daerah Sarandib. Sarandib ini satu bukit di Hindia. Bisa dicari nanti. Namanya, apa namanya? Bukit Nabi Adam. Saya pernah baca dalam bahasa Inggris apa ya namanya? Adam Peak. Nah, pokoknya Bukit Nabi Adam namanya. Nah, di India ada satu bukit namanya Bukit Nabi Adam. Nah, karena bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di daerah Sarandib tersebut, sesudah 40 hari Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga bersama Siti Hawa, beliau berdua terpisah, kemudian bertemu di daerah Hindia tersebut. Ini pendapat rajih. Artinya ini riwayat-riwayat sejarah ini. Banyak juga riwayat dari kitab Injil atau riwayat kaum Masehi menyatakan bahwa memang bukit itu tempat bertemunya Nabi Adam. Ada juga riwayat-riwayat dari kaum muslimin yang menyatakan Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Tapi ini perlu kajian lanjutan.
Wakila ghairu dzalik, dan dikatakan orang lain lagi. Jadi banyak pendapat yang menyatakan kenapa hari Jumat disebut dengan hari Jumat. Wa kana yusamma fil jahiliyati yaumal arubah, dan ada ianya hari Jumat itu dinamakan orang pada masa jahiliyah akan yaumal arubah. Jadi hari Jumat juga pada masa jahiliyah namanya yaumal arubah. Artinya yaumul bayyil azim, bainil azim, bayyinil azim, hari yang agung. Hari yang agung. Walizalika qala ba'dhum, karena itu berkatalah oleh sebahagian mereka para penyair berkata, nafsil fida'u li aqwamin humu khallatu yaumal arubah auradan bi auradin. Bermula jiwaku itu al-fida'u menjadi tebusan li aqwamin bagi beberapa kaum, hum maksudnya waw isba, yang bermula mereka kaum itu khallatu mencampur baurkan oleh mereka itu yaumal arubah akan hari arubah, akan beberapa wirid bi auradin dengan berbagai macam wirid. Ini kita tidak membahas syair, artinya kita mau bahas orang dahulu menamakan hari Jumat sebagai yaumul arubah. Lanjut. Wa awalu man sammahul jum'ata Ka'bub bin Lu'ay, dan bermula awal siman yang menamakan ia nyaman akannya hari Jumat akan Jumat itu Ka'bub bin Lu'ay. Nah, yang pertama sekali menamakan yaumul arubah tadi atau hari Jumat dengan hari Jumat yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Wa huwa awalu man jama'an nasa bi Makkah wa khatabahum wa basyarahum bimab'asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa dianya Ka'ab bin Lu'ay itu awaluman, orang yang pertama mengumpulkan ia akan manusia di Mekah, wa khatabahum berkhutbah ia kepada mereka, wa basyarahum memberi kabar gembira ia kepada mereka, bibab'asin Nabi dengan akan bangkitnya seorang nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amarahu bittiba'ihim, dan memerintahkan ianya Ka'ab tadi akan mereka manusia bittiba'ihi untuk mengikutinya Nabi. Wa yusamma aidan yaumal mazid, dan dinamakan akan dianya Jumat pula akan yaumal mazid, hari tambahan. Kenapa disebut dengan hari tambahan? Li ziyadatil khairati fihi, karena bertambah kebaikan-kebaikan dalamnya hari. Jadi banyak nama menunjukkan, biasanya banyak nama menunjukkan mulianya musamma. Ini hari Jumat banyak banget namanya. Ini menunjukkan ada kelebihan tertentu dalam hari Jumat. Lanjut. Wa huwa afdalu ayyamil usbu', dan bermula dianya hari Jumat itu afdalu ayyamil usbu', itu seutama-utama hari dari seminggu. Dalam seminggu 7 hari, hari yang paling utamanya hari Jumat. Ya'tikullahu fihi sittami'ati alfi'atiqin. Ya'tikullah, membebaskan oleh Allah dalamnya hari Jumat sittami'ati alafin, akan 600.000 atiq minan nar, dari neraka. Jadi pada hari Jumat Allah membebaskan orang-orang yang sudah berhak masuk neraka, 600.000 orang dibebaskan dari neraka. Luar biasa. Man mata fihi kutibalahu ajrun syahid. Bermula siman yang mati, yang meninggal ianya man padanya hari, kutibalahu niscaya dituliskan baginya siman ajrun syahidun, akan pahala syahid. Orang mati pada hari Jumat dapat pahala syahid. Kalau malam Jumat bagaimana? Wa wuqiya fitnatal qabri, dan diselamatkan, dibebaskan akan dianya siman akan fitnah kubur. Nah, ini perlu kajian. Nah, jadi yang meninggal hari Jumat dapat pahala syahid dan bebas fitnah kubur. Tapi katanya nggak ada yang bebas dari fitnah kubur. Di sini bebas dari fitnah kubur. Arti fitnah kubur, siksa kubur. Siksa kubur itu berawal dari pertanyaan kubur. Berarti nggak ditanya dong. Kalau nggak ditanya nggak terjadi fitnah. Kalau semua ditanya, akibat pertanyaan pasti ada fitnah kubur. Wa kadzalika lailatuhu, dan demikian pula itu malamnya Jumat. Malamnya Jumat sama seperti siangnya Jumat. Artinya yang meninggal malam Jumat dapat pahala syahid, bebas daripada fitnah kubur. Fahiya afdalu layalil usbu', dan maka bermula dianya Jumat itu seafdal-afdal malam dari seminggu, sama. Hari Jumat seafdal-afdal hari dalam seminggu, juga seafdal-afdal malam dalam seminggu. Wa amma afdalul ayyami 'alal itlaqi fa yaumu Arafah. Adapun bermula seutama-utama hari di atas itlaq itu maka hari Arafah.
Kalau semulia-mulia hari secara umum itu hari Arafah, itu hari paling mulia. Hari Arafah, hari wukuf di Arafah. Wa afdalul layali 'alal itlaqi lailatul maulidi syarif. Dan bermula seutama-utama malam di atas istilah itu malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang paling mulia hari Arafah, malam yang paling mulia secara umum malam kelahiran Nabi. Kenapa malam kelahiran Nabi yang paling mulia? Lima tarattaba ala dhuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha minan naf'il azim wal khairil azim. Nah, karena apa yang terjadi ianya di atas kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalamnya malam daripada manfaat yang umum, daripada kebaikan yang umum, yaitu membawa rahmat untuk seluruh alam, membawa agama Islam. Itu menurut mazhab Syafi'i. Wa indal imami Ahmad, dan sabit di sisi Imam Ahmad itu anna yaumal jum'ati afdalul ayyami mutlaqan. Bahwa sungguh hari Jumat itu seutama-utama hari mutlak hatta min yaumi Arafah, hingga dari hari Arafah. Menurut Imam Ahmad, hari yang paling utama secara umum hari Jumat, walaupun dibandingkan dengan hari Arafah sekalipun. Wa inna lailatahu afdalul layali mutlaqan hatta min lailatul qadri. Dan bahwa sungguh malamnya Jumat itu seutama-utama malam secara mutlak hingga dari malam Qadar. Jadi mazhab Hambali menyatakan, atau Imam Ahmad menyatakan, hari yang paling mulia hari Jumat, malam yang paling mulia malam Jumat sekalipun dibanding dengan malam Lailatul Qadar. Walhasil anna afdalal ayyami indana yaum Arafata. Walhasil, dan bermula kesimpulan itu bahwa sungguh seutama-utama hari di sisi kita mazhab Syafi'i itu yaum Arafah. Yang paling mulia hari yang pertama hari Arafah, summa yaumul Jum'at, kemudian hari Jumat, summa yaumi Aidil Adha, kemudian hari Aidil Adha, summa yaumu Aidil Fitri, kemudian hari Aidul Fitri. Wa anna afdalal layali indana lailatul maulidis syarif. Dan bahwa sungguh seutama-utama malam di sisi kita itu malam kelahiran Nabi. Itu kesimpulannya, summa lailatul qadari, kemudian malam Lailatul Qadar, summa lailatul Jum'ah, kemudian malam Jumat, summa lailatul Isra, kemudian malam Isra Mi'raj. Malam paling utama malam kelahiran Nabi, kemudian malam Qadar, kemudian malam Jumat, kemudian malam Isra. Wa hadza bin nisbati lana, dan bermula ini itu dengan nisbah bagi kita, ini untuk kita, bukan untuk Nabi. Wa amma bin nisbati lahu sallallahu alaihi wasallam, adapun dengan dinisbah baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falailatul Isra'i afdalul layali, maka bermula malam Isra itu seutama-utama malam bagi Nabi. Malam yang paling utama malam Isra. Kenapa? Alasan di sini begini. Li'annahu ra'a fiha rabbahu bi'aini ra'sih 'ala sahih. Karena bahwasanya Nabi itu ra'a, melihat ia Nabi padanya malam akan Tuhannya, bi'aini ra'sih, dengan mata kepalanya Nabi, 'ala sahih, atas pendapat saya. Karena beliau menyatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala di malam Isra Mi'raj. Itu pendapat saya. Ini terjadi khilaf pendapat yang sangat kuat di sini. Masalah apakah Nabi pernah melihat Allah atau tidak. Salah satu yang menolaknya, banyak juga ulama yang menolak. Salah satunya kalau sahabat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dalam riwayat yang kita baca menolak ketika ada orang yang menyatakan Nabi melihat Allah. Beliau membantah dengan ayat Al-Qur'an, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Allah melihat segala mata. Walaupun nanti ulama di situ berbeda pendapat. Arti idrak itu bukan melihat, karena idrak lebih tinggi dari melihat. Ini artinya kita perlu membahas. Ini pembahasan dalam bab tauhid nanti. Dalam kitab Jauharah ada pembahasannya tentang bagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang Nabi bisa melihat Tuhan atau tidak. Begitu juga orang-orang lain, apakah kita nanti bisa melihat Allah dalam surga atau tidak. Nah, nanti di sana kalau ketemu insya Allah kita bahas. Wallailu afdalu minan nahar, dan bermula malam itu lebih utama dari siang. Kalau dibandingkan antara malam dan siang, lebih utama mana? Lebih utama malam. Wa kama yusamma al-yaumul jum'ati wa kama yusamma yaumal jum'ati lima taqaddama tusamma sholata bihi. Sebagaimana dinamakan akan dianya hari akan hari Jumat lima taqaddam, karena nama yang telah terdahulu ianya tusamma sholatu, dinamakan akan sholat dengannya Jumat pula. Hari dinamakan hari Jumat karena berbagai macam alasan. Bertemulah Nabi Adam karena berkumpul kebaikan di dalamnya macam-macam. Sholat juga disebut dengan sholat Jumat. Kenapa? Lijtima'in nasilaha, karena berkumpulnya manusia laha untuknya
sholat. Manusia berkumpul untuk sholat hari Jumat. Karena sholat Jumat mesti berjamaah, maka disebutlah sholat Jumat. Wa qad marra annaha afdhalus shalawati, dan sungguh telah lalulah pembahasan oleh bahwa sungguhnya Jumat itu afdhalus shalawat, seutama-utama salat 5 waktu salat Jumat. Wa hiya li hadhil ummati minal khususiyah, dan bermula dianya salat Jumat li hadhil ummah, untuk umat ini, minal khususiyah, termasuk kekhususan. Artinya hanya umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk melaksanakan salat Jumat. Umat sebelumnya enggak ada salat Jumat. Wa furidat bi Makkah Lailatul Isra, dan telah difardukan akan dianya salat Jumat di Makkah Lailatul Isra, pada malam terjadi Isra Mi'raj. Jadi diperintahkan salat Jumat pertama kali di Makkah pada malam Isra. Walam yusalliha di Makkah, dan tidak melaksanakan salatnya Nabi, tidak salat ya Nabi akan tidak salat Jumat, maksudnya di Makkah. Kewajiban pertama salat Jumat di Makkah, tapi Nabi tidak melakukannya di Makkah. Kenapa? Li'annahu lam yakmil adaduha indahu, karena bahwa sungguhnya Nabi itu belum sempurnalah oleh bilangannya Jumat indahu, di sisinya Nabi. Karena bilangan enggak cukup ketika itu. Tapi kalau kita lihat ketika itu udah lumayan ramai di Mekah. Nah, jadi ini alasan pertama, karena bilangan belum cukup, belum ada 40 orang. Itu alasan pertama. Atau alasan kedua, au li'anna min syi'ariha al-idharu, atau karena bahwa sungguh sebahagian dari syiarnya Jumat itu idhar. Jadi Jumat itu harus dilakukan di khalayak ramai sebagai syiar, biar semua orang mengetahuinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam di Makkah mustakhfiyan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu mustakhfiyan, Nabi masih bersembunyi di Makkah. La yatamakkanu min idhariha, yang tidak mungkin ianya Nabi dari memperlihatkannya Jumat. Enggak mungkin dilakukan di depan khalayak ramai. Wa awwalu man fa'alaha bil Madinati Syarifah qabla al-hijrati As'ad bin Zararah. Dan bermula awal man, orang yang pertama sekali memperbuat ia akannya Jumat di Madinah yang mulia, qabla al-hijrah, sebelum hijrah, itu As'ad bin Zararah, As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu, bimahalin, di satu tempat, yuqala lahu, yang dikatakan orang baginya tempat Naqi'ul Khasamat, ala mailin minal Madinah, semil dari Madinah. Jadi yang pertama sekali melakukan sholat Jumat di Madinah sebelum hijrah, terjadi peristiwa hijrah, namanya Sa'ad bin Dararah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, di satu tempat yuqalu lahu, yang disebutkan orang baginya tempat namanya Naqi'ul Khasamat, jarak semil dari kota Madinah. Wahia bisyurutihil atiyatu, wahia bisyurutihil atiyati fardu ainin liqaulihi ta'ala, dan bermula dianya salat Jumat dengan segala syarat-syaratnya yang akan datang, itu fardhu'in liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila diserukan untuk salat, mi yaumil jum'ah, maksudnya fi yaumil jum'ah, dalam hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah, wa dzarul bai'a, dan tinggalkan olehmu akan jual beli. Nah, fa umira bis sa'i, maka diperintahkan dengan sa'i. Jadi fas'au ini perintah amar. Amar dalam kitab usul berarti wajib. Wa dhahiruhul wujub, bermula dhahirnya amar itu wujub. Jadi mutlak amar itu sebagaimana dalam warakat yaitu wujub, selama enggak ada karinah yang memalingkannya. Wa idza wajaba sa'yu wajaba ma yus'a ilaih, apabila wajiblah oleh berlari, niscaya wajiblah oleh ma yang dilarikan orang kepadanya ma. Apabila adzan hari Jumat, Allah menyuruh kita untuk berlari. Berlari, fas'au, berlari itu wajib, amar. Jadi kalau berlari wajib, berarti yang kita lari kepadanya yaitu melaksanakan sholat juga wajib. Berkesimpulanlah para ulama bahwa sholat Jumat itu wajib. Wa nuhiya anil bai', dan dilarang dari jual beli. Dalam ayat tadi kan dilarang. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, wahwa mubahun, padahal dianya jual beli itu mubah, pada dasarnya jual beli itu mubah, tapi sekarang dilarang. Wala yunha anil mubahi illa liwajibin, tidak dilarang dari yang mubah melainkan karena wajib. Dilarang melakukan dagang karena untuk kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Wal muradu bidzikrillah as-salatu, dan bermula yang dimaksud dengan
Bizikrillah fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, itu maksudnya as-shalah, untuk salat. Karena dalam salat ada zikir, disebut zikrullah, maksudnya salat. Wa qila al-khutbah, dikatakan orang maksud dengan zikrillah khutbah, kita berlari untuk mendengar khutbah. Itu yang pertama, dalil wajib Jumat yaitu firman Allah surat Al-Jumu'ah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Bermula berangkat ke Jumat itu wajib terhadap setiap orang yang muhtalim, yang udah bermimpi, yang balik maksudnya. Wa idza wajabar rawahu ilaiha wajabat hiya bitariqil ula. Dan apabila wajiblah oleh berlari berangkat kepadanya Jumat, niscaya wajabat hiya niscaya wajiblah dianya Jumat bitariqil ula, dengan jalan lebih utama. Kalau berlari ke sana wajib, berarti sholat juga wajib. Ini kita harus santai kalau kitab ini, karena ini tebal banget dan di dalam tulisannya kecil-kecil. Wa ma'lum annaha raka'atani wa laysat duhran maksuratan. Dan bermula maklum itu bahwa sungguhnya Jumat itu 2 rakaat. Wa laysat, dan tidak ianya Jumat itu duhran maksuratan, duhur yang dipendekkan. Jadi sholat Jumat memang 2 rakaat, bukan duhur yang diringkas menjadi 2. Wa in kana waqtuha waqtahu, dan sekalipun adalah waktunya Jumat itu waktunya zuhur. Wa tutadaraku bihi idza fatat, dan digantikan akan niat Jumat dengan niat zuhur. Wa tutadaraku, dan digantikan akan niat Jumat dengan niat zuhur idza fatat, bila luput niat Jumat. Bila kita ketinggalan sholat Jumat, berarti gantinya dengan zuhur. Nggak mungkin lagi kita qadanya sebagai Jumat, karena Jumat ada syarat-syaratnya. Bal hiya salatun mustaqillatun. Oh, tadaraka ini atau sini. Sekalipun adalah waktunya Jumat itu waktunya zuhur, dan sekalipun diganti akan dianya Jumat dengannya zuhur idza fatat, bila luputnya Jumat. Bal, tetapi hiya salatun mustaqillah, dianya Jumat itu salat khusus, salat sendiri dia, bukan zuhur yang diringkas. Kenapa? Li'annahu la yughni anha 'inda adami fawatiha. Karena bahwa sungguhnya zuhur itu tidak cukupnya zuhur darinya Jumat, inda adami fawatiha, di ketika tidak luputnya Jumat. Artinya begini, kenapa disebut salat berbeda salat Jumat? Karena zuhur doang tanpa melaksanakan Jumat nggak boleh. Hari Jumat kita nggak mau salat Jumat, mau salat zuhur, nggak sah selama Jumat belum luput. Kecuali Jumat sudah luput, nggak mungkin lagi kita berjamaah Jumat ke masjid. Udah telat misalkan, kita sholat harus ganti dengan sholat zuhur. Waliqauli Umar radhiyallahu anhu, karena perkataan Umar juga dalil selanjutnya, karena perkataan Umar radhiyallahu anhu, al-jum'atu raka'atani tamamun, bermula Jumat itu 2 rakaat sempurna, ghairu kasrin ala lisan yabikum, bukan kasar, bukan ringkas melalui lisan nabi kamu. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugilah orang-orang yang iftara, ai kadzaba, yang berbohong ia. Rawahu al-Imamu Ahmad wa ghairuhu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan lainnya Imam Ahmad. Ini mukaddimah tentang salat Jumat. Ini baru mulai masuk wasyaraitu. Nah, jadi tadi baru faslun. Ini baru masuk ke dalam isi wasyaratu wujubil jum'ati sab'atun. Jadi sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.